Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan suara saya, Alex Suhendra, dan kita akan lanjutkan cerita dari hari sebelumnya. Baiklah, berikut adalah kisahnya. Wah, ketahuilah wahai jin ifrit, jin ifrit. Sesungguhnya Bikal ini adalah istriku. Ketika itu aku pergi berlayar dan meninggalkannya selama 1 tahun. Kemudian aku pulang dari berlayar. Ketika tiba di rumah, aku memergoki istriku sedang berbaring di ranjangku bersama seorang budak berkulit hitam. Keduanya bercengkrama, tertawa-tertawa, berciuman dan berbuat mesum. Aduh, lah, ketika istriku mengetahui kedatanganku, ia segera bangkit menuju ke arahku dengan membawa semangkok air. Lalu ia membacakan sesuatu pada air itu dan memercikannya kepadaku sambil berkata, "Berubahlah engkau menjadi seekor anjing." Oh, jin ifrit mak jeleng genek, maka saat itu juga jin aku berubah menjadi seekor anjing. Istriku segera menyeretku keluar dari rumah. Aku pun keluar rumah, berjalan tak tentu arah. Akhirnya, jin ifrit, aku sampai di sebuah toko daging. Aku masuk ke dalam toko itu dan mengambil tulang di tempat sampah, lalu memakannya. Lah ketika pemilik toko melihatku, ia mengambilku dan membawaku ke rumahnya. Saat tiba di rumahnya, anak perempuan pemilik toko menyambut kedatangan ayahnya. Namun jin, ia terkejut dan menutupi wajahnya ketika melihatku. Lalu dia berkata, "Jin, ayah, kenapa ayah membawa masuk seorang laki-laki ke rumah kita?" "Belum. Mana laki-laki yang kau maksudkan, nak? Mana?" "Ketahuilah ayah, sesungguhnya anjing ini disihir oleh seorang wanita. Dan aku sanggup membebaskannya dari kekuatan sihir." "Wah, demi Allah, nak. Engkau harus membebaskannya, nak. Dibebasin, nak. Cepet, nak." Oh, jin ifrit. Lalu kemudian anak gadis itu mengambil semangkok air dan membacakan sesuatu terhadapnya. Lalu memercikan sedikit air itu ke arahku sembari berkata, "Berubahlah ke wujudmu semula." Oh, mak jeleng genek, jin. Seketika itu juga, aku berubah menjadi manusia kembali. Aku mencium tangannya sebagai tanda terima kasih. "Aku ingin engkau menyihir istriku sebagaimana ia telah menyihirku." Aku bilang seperti itu, jin. Lalu dia berkata, "Jika engkau melihatnya sudah tertidur pulas, percikan air ini kepadanya, maka ia akan menjadi apa yang engkau inginkan." Lalu dia memberiku sedikit air, jin. Oh, aku pun pulang ke rumahku tanpa sepengetahuan istriku. Lah, ketika malam tiba dan istriku sudah tidur, aku memercikan kepadanya air yang kudapatkan dari anak pemilik toko daging sambil berkata, "Jadilah seekor Bikal." Oh, saat itu juga, jin, istriku berubah menjadi Bikal. Dan inilah Bikal yang kuceritakan itu, wahai Raja Jin, wahai Raja Jin. Oh, Paduka. Demikianlah pedagang itu mengakhiri ceritanya. Lalu dia berkata lagi, "Bagaimana, Bikal? Benar kan ceritaku ini?" Lalu Bikal itu menggerakkan kepalanya dan berkata dengan isyarat seolah-olah mengatakan bahwa benar. Seperti itu, Paduka. Lah, mendengar cerita si pemilik Bikal, jin ifrit berdecak kagum dan memenuhi janjinya, yaitu memberikan sepertiga terakhir dari hidup si saudagar. Pagi menjelang, Ratu Sahrozat terdiam. Lalu kemudian adiknya si Dunyazad berkata, "Sebuah dongeng yang benar-benar aneh dan indah, kakak. Besok malam akan kuceritakan dongeng yang lebih aneh dan lebih indah dari ini. Tetapi ya tentu saja jika Baginda masih memberikan kesempatan kepadaku untuk menghirup udara." Begitulah kata Ratu Sahrozat seraya menoleh kepada Raja Sahroyar. Lalu sang Raja Sahroyar seolah-olah berkata kepada dirinya sendiri, diam batin, berkata seperti ini, "Baiklah,
Aku tidak akan membunuhnya sampai aku mendengar lanjutan kisahnya. Maka mereka pun melewatkan malam itu dengan saling memeluk mesra hingga pagi hari. Keesokan harinya, Raja Shahryar keluar meninggalkan istananya lalu menuju balairung kerajaan. Raja Shahryar menjalankan pemerintahan, memberikan putusan hukum dan mengurusi masalah-masalah kerajaan lainnya. Hal itu berlangsung hingga siang hari. Ketika hari hampir senja, balairung kerajaan pun ditutup dan Raja Shahryar kembali ke istana. Baik pendengar, itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di esok hari. Saya Alex Wendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.